Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Intan Soleha dari kelas 11 MIPA SKS. Alat-alat yang kita butuhkan pada percobaan kali ini adalah labu Erlenmeyer dengan corongnya. Kemudian ini ada penjepit tabung. Terus ada penyaringan kertas. Kemudian ada gelas ukur, ada tabung reaksi dengan rak tabungnya. Terus ada dua tempat seperti ini untuk menaruh larutan asam dan larutan basanya. Ada pipet tetes, ada beberapa pipet tetes. Dan yang terakhir ada parutan. Hal pertama yang kita lakukan adalah menaruh larutan asam dan larutan basa ke tempat seperti ini. Kemudian larutan basanya. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. Udah. Langkah selanjutnya kita memarut kunyit menggunakan parutan. Ini dia hasil dari kunyit yang sudah diparut. Dan kita agak remes-remes gini ya. Untuk kemudian diambil sarinya. Kita langsung menaruh kunyit yang sudah diparutkan ini ke labu Erlenmeyer menggunakan kertas saring. Softly spoken, with no strings tying you to me. Agak dipras dari atas sedikit. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Untuk menghasilkan sari yang lebih banyak, kita bisa menambahkan sedikit air. Beberapa tetes saja. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Ini dia sari kunyit yang tadi kita sudah peras dan kita sudah saring juga. Terus ini juga sudah ditambahkan sedikit air tadi. Ini dia hasilnya. Dan ini berwarna kuning ya. Ini berwarna kuning. Kemudian kita akan mulai melakukan percobaannya menggunakan tabung reaksi. Ini kita tutup seperti ini. Kemudian kita akan mengambil perasan kunyit ini dimasukkan ke sini dan dicampurkan dengan larutan asam maupun basa, dan kita akan melihat perubahan warnanya. Kita ambil menggunakan pipet tetes. Kemudian kita terus setelah kita tuang, kita akan memasukkan larutan asam. Coba kita lihat warnanya berubah seperti apa. Nah, kesimpulannya adalah hasil pertama dari kunyit ini yang adalah kuning yang pekat, kuning yang hampir berwarna oranye karena pekat. Setelah ditambah larutan asam, dia menjadi kuning yang lebih gimana gitu, kuning yang memudar gitu.
about mine. It's Percobaan just selanjutnya my kita turn. We can still have fun. masukkan larutan basah. Jepit. Kita ambil. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna Kemudian play kita happy families with you, but I like tambahkan larutan having basah. you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, Kita lihat perubahan when you're warna. moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you Ini berubah menjadi warna yang merah agak kecoklatan gitu ya, teman-teman. We can still have fun for now. Apalagi dilihat di tempat No, I terang. never wanna play happy families with you, but I Oke. like having you Dan around. ini yang terakhir adalah kita memasukkan We can still have fun apa namanya, indikator ini tanpa dipakaikan larutan asam atau basah. We can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Ini dia hasil percobaan kita pada hari ini. Bisa dilihat kan, 3 warna yang berbeda. Yang ini ditambahkan larutan asam, yang ini kunyit yang sebenarnya yang tanpa ditaruh larutan asam atau basah, dan ini yang ditaruh basah. Jadi perubahan warnanya kelihatan sekali ya, teman-teman. Kesimpulan pada percobaan kali ini adalah yang ditaruh larutan asam akan berubah menjadi warna kuning terang, yang ditaruh larutan basah akan berubah menjadi warna merah kecoklat-coklatan. Warna asli dari kunyit ini sebenarnya warna kuning gelap seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menguji larutan asam dan basa dengan metode indikator garden atau menggunakan bunga yang ada di sekitar kita. Saya menggunakan bunga peony atau yang sering disebut dengan botan, lalu ada cuka dapur sebagai asam, ada obat mah cair sebagai larutan basa, lalu ada larutan sari dari bunga peony tersebut, dan gelas-gelas yang akan kita gunakan untuk mencampurkan larutan tersebut. Pertama-tama saya akan membagi larutan sari dari bunga tersebut di 2 gelas yang sudah saya siapkan. Uji pertama saya akan menambahkan larutan asam atau cuka dapur ke salah satu gelas tersebut dan saya aduk. Kemudian warna dari larutan sari tersebut berubah menjadi warna pink atau merah muda. Yang kedua, saya campurkan sari dari bunga tersebut dengan obat mah cair. Kemudian saya aduk. Warna larutan dari bunga tersebut akan berubah menjadi hijau muda. Dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan sari bunga yang awalnya berwarna coklat tua akan berubah menjadi warna merah muda atau pink ketika dicampur dengan larutan asam, dan akan berubah menjadi warna hijau muda ketika dia dicampur dengan larutan basah. Begini perbandingan warnanya. Demikian uji indikator garden dari saya. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonita Rafiska dari kelas 11 SKS. Hari ini saya akan melakukan percobaan kimia tentang indikator alami asam dan basa. Alat dan bahan yang saya butuhkan adalah air, perasan jeruk nipis, wadah, saringan, ulekan, sendok, kunyit, bunga kamboja, wadah, dan obat mah. Pertama-tama kita haluskan terlebih dahulu kunyitnya. Lalu tambahkan sedikit air dan aduk hingga merata. Setelah itu, saring ke wadah. Setelah itu kita haluskan pula bunga kambojanya. Dan lakukan hal yang sama seperti kunyit tadi. Saya tuangkan sari kunyit di 3 wadah. Pada wadah yang ini akan saya campurkan dengan perasan jeruk nipis. Pada wadah ini akan saya biarkan saja. Dan pada wadah yang ini akan saya campurkan dengan obat mah. Setelah diaduk rata, hasilnya seperti ini. Lalu kita tuang sari bunga kamboja ke dalam 3 wadah. Pada wadah yang ini akan saya tambahkan cairan jeruk nipis. Yang ini akan saya biarkan saja, tidak saya tambah apa-apa. Dan di sebelah sini akan saya campurkan dengan obat mah. Setelah diaduk rata, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari percobaan yang sudah kita lakukan. Yang ini adalah hasil dari sari kunyit, dan ini adalah sari bunga kamboja. Yang di sebelah sini saya campurkan dengan perasan jeruk nipis. Yang di tengah saya biarkan saja, dan yang di sebelah sini saya campurkan dengan obat mah. Seperti yang bisa kita lihat, saat sari kunyit dicampurkan dengan jeruk nipis, maka warnanya berubah menjadi kuning terang. Saat kunyit tidak dicampur dengan apa-apa, warnanya adalah kuning, dan saat kunyit dicampur dengan obat mah, warnanya adalah merah. Pada bunga kamboja, sari bunga kamboja yang telah dicampurkan dengan perasan jeruk nipis, warnanya berubah menjadi merah muda. Sedangkan bunga kamboja yang tidak dicampur apa-apa, warnanya adalah merah pucat. Dan sari bunga kamboja yang sudah dicampurkan dengan obat mah, warnanya menjadi coklat tua. Ini adalah detail warnanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Biandra, saya dari kelas 11 SKS. Dan hari ini saya akan melakukan percobaan indikator alami. Apa itu indikator alami? Indikator alami adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat asam dan basa suatu larutan yang bahan-bahannya menggunakan bahan-bahan yang terdapat di alam. Contohnya seperti bunga, daun-daun yang berwarna, umbi, dan juga kulit buah. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah menumbuk bunga hingga halus. Tambahkan beberapa tetes air untuk membantu menghaluskan bunga. Jika sudah cukup halus, tambahkan lagi air hingga menghasilkan sari air bunga. Selanjutnya, tuangkan sari air bunga ke 3 tempat yang berbeda. Pada percobaan ini, saya menggunakan 3 tutup botol. Setelah itu, siapkan larutan asam dan basa. Yang saya tuangkan ke salah satu tutup botol pertama adalah larutan basa atau obat mah. Aduk-aduk hingga rata. Lalu saya tuangkan larutan asam atau air jeruk nipis ke dalam tutup botol lainnya. Sekali lagi aduk-aduk hingga rata. Setelah ditunggu beberapa detik, bisa kita lihat perubahan warna yang terjadi pada kedua larutan. Kesimpulannya adalah bunga bougainville dapat menjadi indikator alami. Terlihat dari sari air yang tidak dicampur apa-apa merupakan warna merah, sedangkan sari air yang dituangkan larutan asam berubah menjadi warna merah muda, lalu yang dituangkan larutan basa berubah menjadi warna coklat muda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva dari kelas 11 MIPA SKS. Hari ini saya akan melakukan penelitian mengenai indikator alami asam dan basa.
Jadi indikator alami yang saya gunakan adalah kunyit, bahan asam yang saya gunakan adalah cuka dapur, dan bahan basa yang saya gunakan adalah obat mah. Kemudian bahan selain itu adalah air, dan alat-alat yang saya perlukan adalah saringan, sendok, penumbuk, di sini saya menggunakan ulekan, dan wadah. Jadi, mari kita mulai. Hal pertama yang dilakukan adalah menumbuk kunyit hingga halus. Setelah kunyitnya rata seperti ini, tambahkan air sedikit demi sedikit. Kemudian jika airnya sudah berwarna, pindahkan cairannya ke dalam wadah sambil disaring. Kemudian setelah tersaring, pisahkan dalam 3 wadah. Ini adalah air kunyit yang telah saya pisahkan dalam 3 wadah. Di sebelah sini akan saya tambahkan asam, di sini saya biarkan saja. Dan yang di sebelah sini akan saya tambahkan obat mah. Jadi mari kita mulai dengan asam. Kemudian ini akan saya tambahkan obat mah dan diaduk. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam keadaan netral, air kunyit berwarna kuning gelap, sedangkan jika ditambahkan dengan cairan asam akan berubah menjadi warna kuning yang lebih terang. Namun jika ditambahkan dengan sesuatu yang basah akan berubah menjadi warna merah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.